Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya atas nama Lamando, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dalam video sebelumnya itu telah saya jelaskan tentang penjelasan mengenai silabus. Sekarang dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penjelasan tentang mengenai penyusunan RPP yang bisa dikatakan RPP yang 3 lembar dengan RPP yang menjadi penyederhanaannya itu menjadi 1 lembar. Oke, adapun video penjelasannya mengenai penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. Dalam pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, rencana pelaksanaan pembelajaran itu merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada adanya silabus, buku teks, dan buku panduan guru. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau bisa juga lebih dari satu pertemuan. Dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Itulah tadi penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dengan nomor 22 tahun 2016. Sekarang saya akan menjelaskan tentang juga alur pengembangan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu adanya SKL. SKL itu adalah standar kompetensi kelulusan yang menuju ke adanya KI dan KD, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dari itu turun lagi ke silabus. Dari silabus itu turun lagi adanya buku siswa dan buku panduan yang ada pada guru. Terus turun lagi menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam ketentuan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran itu, yang pertama, setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi lebih aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik secara psikologis peserta didik. Rencana pelaksanaan pembelajaran disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih untuk pertemuan berikutnya. Yang ketiga itu, guru merancang penggalangan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Yang keempat itu, mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh guru secara mandiri atau berkelompok di sekolah, madrasah, dikoordinasi, difasilitasi, dan disupervisi oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Itulah penjelasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu yang harus kita perhatikan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran itu, yang pertama, memperlihatkan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, berpartisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis peserta didik. Yang kelima,
pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Yang keenam, menekankan kepada keterkaitan dan keterpaduan. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Itulah tadi prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal-hal untuk merencanakan proses pembelajaran itu, yaitu ada dua yang harus kita perhatikan dalam merancang proses pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran yang secara berlangsung, berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut kompetensi dasar yang dikembangkan dari kompetensi inti 3 dan kompetensi inti keempat. Kedua-duanya ini dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Yang kedua itu adalah pembelajaran tidak langsung, berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut kompetensi dasar yang dikembangkan dari kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Itulah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam merancang sebuah proses pembelajaran. Yang dimana kali ini saya akan menjelaskan bagaimana komponen menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, yang dimana itu dalam nomor 103 tahun 2014 yang dimana itu adanya identitas, yaitu seperti nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu. Sedangkan adanya kompetensi inti atau KI itu dilihat pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Dalam kompetensi dasar dan indikator itu, untuk yang pertama itu kompetensi dasar pada KI 1 yaitu dilihat pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016 dan seterusnya akan terus menerus. Kayak misalkan untuk kompetensi dasar KI 2, KI 3, KI 4 juga bisa dilihat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Itulah tadi komponen yang harus kita perhatikan. Masih lanjutannya tadi tentang untuk materi pembelajaran, yaitu dalam kegiatan pembelajaran itu adanya pertemuan pertama atau waktunya sampai kapan, sampai berapa lama. Yang kedua itu adanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti. Dalam kegiatan inti adanya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, mengkomunikasikan. Dalam kegiatan penutup ini yaitu adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum menutup, seperti memberikan tugas kepada siswa. Yang kedua ini adanya untuk pertemuan selanjutnya, maksudnya kita bisa merancang atau menyusun untuk pertemuan selanjutnya. Yang tadi itu untuk memuat itu tadi untuk materi pembelajaran itu harus memuat tentang faktual, konseptual, dan produktual, yang dimana kombinasikan itu dengan adanya pendekatan saintifik, metode pembelajaran, strategi, dan model pembelajaran. Masih lanjutannya tadi tentang untuk menilai pembelajaran remedial dan pengayaan, yang dimana di sini adanya teknik penilaian, instrumen penilaian, pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan seterusnya. Untuk selanjutnya itu yaitu pembelajaran remedial dan pengayaan, yang dimana itu masih adanya yang selanjutnya itu adanya media, alat, bahan, dan sumber belajar. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana apa saja komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016.
yaitu terdiri dari identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema dalam pembelajaran tersebut, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah dalam pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran oleh siswa. Itulah tadi komponen menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sekarang mengenai tentang komponen rencana pelaksanaan pembelajaran Semendikbud nomor 14 tahun 2019 yang dikatakan oleh kebanyakan orang-orang, yaitu RPP 1 lembar, yang dimana dalam Semendikbud itu adanya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Ciri-ciri dalam rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, yaitu adanya kompetensi inti, kompetensi dasar, dan nilai prestasi akademik ada. Sedangkan tujuan pembelajarannya itu tidak ada menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Sedangkan menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu yaitu adanya kompetensi dasar, indeks prestasi, nilainya dengan tujuan pembelajarannya itu ada. Sedangkan kompetensi intinya itu tidak ada dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Untuk Semendikbud itu tahun 2019 itu yang dikatakan itu hanya 1 lembar. Ini saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara memberikan penilaian kepada siswa untuk guru. Yang pertama itu adanya penilaian sikap yang harus dinilai oleh guru. Yang kedua itu penilaian pengetahuan, dan yang ketiga itu penilaian keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Ya, untuk penilaian pengetahuan ini yaitu ada beberapa jenis yang harus kita perhatikan dalam menilai siswa itu. Yang pertama itu dengan tes lisan, tes tertulis, dan tes penugasan. Dalam penilaian pengetahuan juga bisa berbentuk tes benar atau salah, menjodohkan jawaban yang mana yang tepat, atau pilihan ganda melengkapi isian yang diberikan oleh guru untuk siswa tugasnya, atau jawaban singkat dan uraian. Yang ketiga itu penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ini yang harus guru perhatikan ialah penilaian praktek atau unjuk kerja. Yang kedua itu penilaian produk. Yang selanjutnya itu penilaian portofolio. Selanjutnya itu yang terakhir adalah penilaian proyek. Itulah yang harus kita guru melihat untuk menilai penilaian keterampilan itu. Demikian video yang saya jelaskan tentang bagaimana proses penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dari 3 yang misalkan banyak lembar itu menjadi penyederhanaannya menjadi 1 lembar yang digunakan sampai sekarang ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.